Gue bilang bencana sepatumu Salomon. Bukan Salomon ini. Ini Salman. Nggak lolos. Apa itu? Aku jalur prestasi. Mau banget prestasi. Ada prestasinya swasta, Cuk. Buat pelajar tuh recommended banget lah. Hiburan malam juga wow. Ngapain kita di sini, Cuk? Ya. Mencoba kreatif. Kita mau ngapain sini bikin podcast. Ini video pertama kita, guys. Ya, ini video perdana ya. Aduh, Jogja panas banget lagi. Mungkin ini video untuk kalian yang merasa desperate, anjay. Apa itu artinya? Nggak tahu juga. Aku di bawah 450. Desperate. Apa ya desperate ya? Stres. Sama Hilang kehidupan. harapan ya. Damn, betul. Hilang harapan. Yang ngerasa hidupnya gini-gini aja. Apalagi di Jogja kan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Asik. Tapi podcast ini pertama kali kita buat sebetulnya karena kita itu ada mengalami kayak kebuntuan lah ya di Jogja ini ya. Betul. Kebuntuan. Jadi kita coba berpikir karena bencana yang mempertemukan kita bertiga, akhirnya memikirkan soal apa yang perlu kita buat biar kita ini ada kegiatan tapi juga bisa menghasilkan sesuatu. Gue bilang bencana sepatumu Salomon. Bukan Salomon ini, Cuk. Ini Salman. Ini Salomon versi lokal sih. Salaman. Salaman. Kayak penjual roti. Ini sih ruang sambat aja ya Ya, sebenarnya. Nah, siapa tahu bisa ini kan bisa menambah inspirasi buat orang banyak. iya. Yang penting ketawa dulu, nangis belakangan. Nangis belakangan. Karena kita percaya ya soal kepusingan kita ini dirasakan sama banyak orang juga. Betul Pak. Apalagi Bukan cuma kita. orang-orang yang quarter life crisis, anjay. Tapi kamu udah lewat. Iya jancuk. Udah 3 tahun lagi. Siapa sih itu biasa? Udah 3 tahun lagi. Nah, ini ngobrol tentang Jogja ya. Aku sendiri kan sebenarnya aku ke Jogja itu kan ini ya, karena orang bilang kalau kuliah di Jogja bagus. Satu. Terus habis itu waktu itu sebenarnya aku pengen ambis banget nih untuk ngejar S1 di luar negeri. Tapi enggak lolos. Kemana, Pak? Mesir. Sir ya. Iya. Mesir, Bos. Kalau enggak Madinah. Nah, terus nggak lolos kan? Ya udah, yang penting kuliah aja lah. Ku cari yang akreditasinya bagus. SBM ku juga nggak lolos, cu. Kau SBM nggak? Nggak lolos. Apa itu? Aku jalur prestasi. Mau banget prestasi. Ada prestasinya swasta, Cuk. Sama kita. Iya kan prestasi. Aku nggak SBM. Kita kan cuma masukin apa? Raport. Raport aja waktu itu di UMY. Iya. Kau langsung masuk nembak WM. Iya, karena kita UMPTKIN udah gagal, SBM udah gagal. Oh, apalagi iya. SN. Ya itu udah nggak mungkin. Ya, tapi kok atlet anjir. Iya, pakai piagam. Aku Oh. pakai piagam sama raport. Nah, kalau aku langsung kuliah tuh list yang paling murah. Nah, pendidikan lah yang paling murah. Nah, pendidikan, makanya ya udahlah. Yang penting kuliah aja lah. Daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Makanya loh, kok makin kesini makin anjing. Makin anjing gitu. Anjing ini kuliah. Bukan kuliahnya susah, justru karena terlalu mudah. Di satu sisi karena mudah itu jadi harganya kurang. Maksudnya kita nggak bisa untuk punya harapan bisa ada gaji di atas 2 digit, cuy. Guru mau punya apa, cuy? Ya, tapi kan kita dulu nggak mikir itu. Pasti Iya. kan. Baru aja gue pikirin ini kayaknya. Beberapa bulan belakangan Iya, ya. beberapa bulan ini doang kan. Beberapa bulan belakangan aja. Iya, semenjak gajiku ndak nyampe UMR. Woi, tapi ndak, coy. Kemarin aku sempat di agensi meskipun asam lambung ya. Kau, Cuk, kenapa kau dari kapan di Jogja? Enggak, kita seangkatan sok-sok enggak tahu lagi. Kalau untuk jawab itu kayaknya kita arahin dulu ke orang yang paling muda di antara kita bertiga. Ini ya orang yang paling muda. Paling muda. Kasih Aku dari 2019 ya. Terus niat ke Jogja
karena melihat dari luar Jogja ideal. Ya. Apalagi dulu kan aku kanan mentok. Soleh ya. Enggak soleh tapi kanan mentok ya. Kanan mentok dia. Kanan mentok ya. Iya gini cuy. Jangan nanti dulu. Ya mungkin kalau beberapa bulan lagi ikut kumpulnya ya udah bisa buat bom. Dikit lagi dia jihad ya. Dikit lagi cuy dia. Nah, terus bertemulah sama kalian kan. Langsung kirim mentok. Kiri mentok jadi ini. Kiri kanan mentok. Ya, habis kanan mentok. Udah kiri mentok. Oh, kiri mentok. Kirim mentok karena bertemu kalian. Iya Ya. cuy. Aku mana bisa. Ya, aku soleh bos. Ya memang kadang hidup terus berjalan lah ya. 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 Way of life. Way of life. Gak mungkin lurus-lurus aja kan. Betul. Akhirnya itu yang buat kamu pengen ke Jogja atau gimana tuh waktu itu? Ya awalnya karena melihat Jogja sebagai kota pelajar, sebagai Ya. sebagai kota yang menerima tingkat pluralitas Iya. paling bagus. Heterogen lah ya. Ya. Ini semua orang-orang bilang kota pelajar, Jogja tuh istimewanya karena semua fasilitas ada. Memang ada sih. Ya, dan akses mudah. Akses mudah. Buat pelajar tuh recommended banget lah. Hiburan malam juga wow. Ya kalau aku kayak gitu, aku juga ngerasain kayak gitu sih. Sebagai sama-sama Kalimantan, kami kan Kalimantan, bos. Karena pertama di Kalimantan bukan Kalimantan jelek pendidikannya ya. Tapi merasa merantau tuh perlu aja sih. Oh ya, nah ini kita di Kalimantan itu jarang berani bermimpi. Masih. Iya, jarang berani untuk keluar Oh iya sih. dari zona nyaman. Kadang iya sih ya. Karena di sana udah gaji tinggi, terus hidup nggak jauh lebih tinggi daripada Jogja, sama aja ya. hidup enak. Ya, cuma banjir, Ya, banjir cuy, banjir tuh, nggak bisa toleransi. Kau nggak ngerti orang Selayar. Saya Makassar. Wah iya siap. Iya sih kalau itu ya benar. Cuma segelintir orang. Tapi sekalinya ada orang ambis dari Kalimantan itu jadi terus. Ya. Artinya ini ya, maksudnya salah satu yang mendorong kamu tuh kayak kamu tuh pengen bermimpi gitu ya. Anjay. Ketemu nggak mimpimu? Ketemu nggak mimpimu sekarang? atau mas tidur terus. Atau kamu masih coba bermimpi-mimpi nih? Nggak, kalau aku sih udah ketemu. Anjay, apa? Udah ketemu apa yang kuniatin. Apa itu? Di masa-masa kanan mentol itu kan aku udah menghadapi, udah Sudah kecewa? enggak. Oh, udah. Ini udah melihat apa yang ingin kulihat lah. Oh ya, apa itu? Ya, Bab. tit ya. Iya, kita bahas di 2026. ya, di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Saya ini cuy, yang kan kau udah lulus kau kan? Udah. Rasa bersyukur enggak kau akhirnya kuliah di Jogja menjadi salah satu episode dalam hidupmu? Kau merasa bersyukur? Karena saya tadi belum dikasih pertanyaan yang pertama ya, jadi saya jawab dulu yang pertama ya. Apa yang buat kau kuliah di Jogja kan? itu tadi. Mau ditanya. Iya, mana aku nggak ditanya sih? Iya, saya kan juga di sini. Saya sebagai narasumber kan. Beginilah kalau moderator nggak Iya. sesuai red ya. Enggak ada rate-nya ini anjing, baru episode pertama. Nah, salah satu alasan saya ya yang buat saya kuliah di Jogja itu karena teman-teman tahu lah sebetulnya Makassar itu kan ada momok yang bertebaran di sana tuh soal senioritas itu yang tinggi sekali di sana tuh. Oh iya. Ya, itu yang pertama tuh. Dan bukan saya takut ya waktu itu ya. Cuman saya pikir salah satu kuliah kalau iya, begitu. salah satu modal buat kita belajar itu perlu ada lingkungan yang mendukung untuk kita belajar kan. Itu tuh. Dan di satu sisi juga di Makassar itu kalau untuk bermimpi besar sebetulnya banyak. Itu tuh udah ada lah karena kan lalu lalang juga pasti orang-orang di kota-kota yang cukup metropolis lah ya seperti Makassar. Mega metropolitan, Bos. Ya. Cuman akhirnya aku pikir
salah satu cara untuk membangun mimpi besar itu ya kita harus ke tanah Jawa. Wow, Tanah Jawa adalah kunci. Iya. Jawa adalah kunci. Ya. Akhirnya itu yang buat saya membopong mimpi. Yang waktu itu yang nggak tahu juga apa mimpinya ya waktu itu ya. Nah, akhirnya kuliah di Jogja waktu itu. Cuman salah satu yang buat bersyukur juga di Jogja itu karena akhirnya kita itu bisa tahu soal ternyata itu kita itu yang dulu pas SMA masih petantang petenteng ya kan, kurang ajar ke orang tua. Akhirnya makin kurang ajar. Ya, pas kita di Jogja tuh kita tuh belajar kau belajar hidup di kakimu sendiri. Iya sih, benar. Iya kan? Langkahmu salah, kau tanggung kesalahanmu. Iya, benar. Langkahmu baik, kamu tanggung kebaikanmu. Ya, jadi kayak semua konsekuensinya ada di diri kita sendiri aja semuanya. Iya sih. Nah, itu yang buat kita yang ngebarrier kita itu untuk selalu Lebih survive lah ya. Ya, lebih survive survive. skillnya dapat lah. Buat kita ini ya. Nah, itu salah satu. Dan kedua maksudnya syukur yang paling saya rasakan itu ya ketemu kalian semua ini. Wow, siram kau Cikimai. Ya ketemu banyak orang lah yang juga bertarung. Ini aja ngopi sebulan sekali. Terus Ini salah satu contoh udah kelamaan di Jawa. ya Unggah-ungguhnya itu loh. Bukan mau ilmu dolok. Kalau kau bis. Bersyukur ya? Ya, coba nanti dipotong ya kata-kata hari ini. Yang kita lalui, apa yang hadir di dalam diri kita itu pasti itu yang membuat kita bisa sampai hari ini gitu. Oh, Ya, pakai musik nggak? Ya, itu sih karena di Jogja aku merasa bahwa aku bisa banyak tahu banyak hal terkait yang dulu mungkin kita ngalamin ya bahwa semua ini ya cuman kita yang paling bisa misalkan dalam satu hal tertentu kan, tapi ketika bertemu dengan orang-orang komunitas-komunitas dan masyarakat Jogja ya terutama itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada beberapa hal yang Belum kita kuasai gitu. Ya. Iya, Oh, berarti ini ya maksudnya poin utama dari yang dibilang sama Hafiz tuh karena Jogja kita itu bisa belajar memulai dari nol kembali. Bab itu dia bos. Iya. Damn. Kita itu kan dulu di kampung masing-masing itu kan udah kayak merasa superhero semua kita. Ya. Iya kan? Wah anjir nih udah. Gue keren banget parah. Iya, udah. Anjay. Parah, udah tahu semuanya lah. Udah asik. Ternyata Ternyata. jadi pengangguran. Di atas langit masih ada langit. ya, Kalau ini kan nggak ada yang nanya ke aku ya. Iya. Tanya sendiri. aja. Kalau aku merasa bersyukur. Pertama bersyukur sih. Meskipun sebenarnya Jogja itu adalah salah satu episode dalam hidupku yang tidak pernah kurencanakan. Itu dia kata-kata hari ini. ini terus catat menit keberapa ini ada edit lagi. Nah, karena tidak pernah terpikir untuk mau kuliah di Jogja gitu. Soalnya dulu semua list SBMPTN ku itu mau ke Bandung gitu. Biar bisa foto di depan itu loh, tulisannya Pidi Baik itu. Iya. Ini. Bandung diciptakan Bob saat apa itu? Telur rebus. Nah, kalau aku terus karena di Jogja ini benar kan biasanya kan orang-orang merasa merantau gitu. Tapi kalau di Jogja ini sudahlah kita mengalami transisi budaya yang cukup besar ya. Apalagi kalau Kalimantan, khususnya aku dari daerah yang Banjar terus juga Bugis juga gitu kan. Itu perbedaan budaya tuh berasa banget tuh. ya betul. Nah, ya kan? Berubah tuh. Ya, terus juga karena ini semua bener kata Eja, anjay. Kalau aku ngerasanya karena di sini kita nanggung konsekuensi sendiri, cuy. Misalkan kayak uang jajan kita habiskan cepat-cepat, ya udah di belakang ngutang. Bulan depannya kita tutup lagi. Dan yang malu sendiri kita sendiri. Iya, cuy. Dan kita tidak mau nelpon orang tua kan. Asal bukan ortumu yang jadi kontak darurat ya. Betul. Tapi kawanmu, cuy. Terus.
Nah, kalau aku itu yang kesyukurnya, maksudnya Jogja tuh karena juga UMR-nya rendah gitu kan. Itu bantu banget untuk kita punya survival skill yang tinggi, cuy. Nah, cuman kadang Jogja nih dia kayak punya semacam ilusi bahwa orang itu bisa bertumbuh lebih baik di sini gitu. Menurutku enggak. Jadi aku bersyukur bisa kuliah di Jogja. Tapi kalau misalkan disuruh ulangi lagi, enggak sih aku. Milihnya di mana? Mana ya? Indonesia. Kamboja. Tapi enggak juga sih. Ilmu kan udah Iya ya. Kopi terus. sayur jarang. Nggak, kalau aku sih emang udah dari lama ya mau di Jogja. Gua udah lama. Dari SMP itu aku niat mau ke Jogja. Wow. Dari SMP. Ini belum pernah ku ceritakan di podcast mana. Kamu memang pernah podcast mana anjing? Pernah dia masuk ini titik bubar, bukan titik kumpul. Bubar pernah dia. Ya, dari mulai mau masuk SMP itu aku udah mau ke Jogja, tapi karena ada satu lain hal lah baru terrealisasi di kuliah. Iya. Tapi ya untungnya di kuliah. Iya. Kalau mungkin dari SMP kuliah aku nggak di Jogja gitu. Iya sih. Di mana? Ya mungkin di Semarang. Oh geser dikit. Geser lah. di ke Solo lah. Iya, aku kira di Nganjuk. Di rumah ada orang. Iya, di Nganjuk. Ini Nganjuk pasti pada bagus-bagus ya. Nah, tadi juga yang menarik dibilang sama Hisba ya. Oh, iya, aku memang menarik. Iya, makanya bos. Nah, itu soal Jogja misalnya ada di satu sisi kita tentu tetap ada rasa syukur ya pasti soal kita kenapa ada di Jogja hari ini tuh. Cuman memang salah satu ketika akhirnya kita udah waktunya untuk meniti karir misalnya, Jogja itu tidak ramah buat orang-orang yang gampang tersipu dengan keadaan di Jogja. Di Jogja itu kan menurutku dia terlalu ngasih kita itu kenyamanan sama ketenangan yang ya dan cukup berlebihan menurutku di Jogja itu. Wow, ini Karena dunianya itu berputar agak-agak lambat ini di Jogja. unpopular opinion, guys. Agak-agak di Jogja. Yang mungkin 48 jam sehari ya. Iya, Iya. agak-agak lambat. Sementara cara kerja otak kita itu untuk memikirkan hal-hal yang baru, dia itu biasa perlu tekanan dari luar. Oh iya. Sementara Jogja itu nggak ngasih kamu tekanan berlebih. Gitu tuh. Makanya expense-nya besar tapi Iya. UMR kecil. Makanya tapi ada juga orang-orang yang di Jogja itu sukses berkarya sebetulnya di tengah kehidupan yang begitu lambat, slow, tapi Iya. dia tetap bisa buat karya-karyanya sendiri. Seniman-seniman. Iya, seniman. Tapi kalau kayak kita yang udah maksudnya terjebak kan sama ini tuh, bayangin biasa sehari berputar. Kau apapun notifikasi Jobster kau ambil kalau ada offering. Iya, makanya kan. Nah makanya memang ada waktunya barangkali kita itu perlu tinggal di Jogja. Ya, kalau aku Ya mungkin aku Pasti. sih setuju. Ya. Bukan Dan lagi aku barangkali ya. Aku udah mikir pasti ada waktunya aku udah nggak di Ya. sini. Maksudnya nggak di Jogja. Di Iya. Jogja. Tapi belum tentu kita nggak bakal kembali lagi sini. Pasti kita tetap datang pasti ke sini tuh. Cuman Iya barangkali sih. untuk berkarir kita harus Iya. menerabas jalan-jalan baru. Aku tuh punya kesimpulan cuy kalau Jogja. Belum selesai. Lanjut. Enggak mimpulin belum selesai. Oh iya. Ini terlalu buru-buru dia. Santai lah. Nah, itu dah. Ini kita nanti upload di ini nanti apa? Nah, Pornhub. kalau aku menurutku dia itu istimewa buat pelajar sama mahasiswa. Karena semua aksesibilitas untuk mereka bisa berkembang itu baik di dalam kampus maupun di luar itu cukup mendukung. Mau nyari toko buku yang murah Yang bajakan. ada. Yang mahal ori ada. Komunitas lengkap menurutku ya. Komunitas tuh lengkap gitu. Mau itu dan itu dari berbagai kalangan. Mau itu akademik, non akademik, sport dan sebagainya. Terus dia enaknya itu juga secara teritori di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kamu ada delegasi lomba kemana gitu, enaknya tuh bisa mudah gitu loh. Ininya mobilitas sosialmu. Cuman untuk menyusun hidup dan merancang masa depan, Jogja ndak bisa tuh. Kau ndak bisa untuk terus-terusan di Jogja. Tapi satu Bu, itu bakal berlaku bagi orang-orang, bagiku ya, berlaku bagi orang-orang yang memang dia kreativitasnya tinggi, cocok dia di Jogja. Apa
kalau dia kreatifnya pol-polan ya, kreatifnya dia. Oh tuh. iya. Daya kreatifnya. Subur tuh. lah ya. Subur dia. Jogja jadi tanah yang subur. Iya, tanah yang subur bagi mereka tuh untuk apa menghidupkan imajinasi liarnya kan, Iya, untuk berkreasi. benar sih. Karena di Jogja cukup secara ini sosiologis sosiologis boy. Sosiologis, boy. Bahan Kayak Didi. pinter aja. dia. Baca buku aja nggak pernah. Gitu. Quotes. Quote aja. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa bisa tumbuh subur karena setiap produk ada marketnya di sini. Ya. Kamu mau apa? Mau orang genre apapun pasti ada di Jogja. Tapi memang Jogja itu cukup ramah buat belajar ya. Itu poin benar, utama, itu. cukup ramah. Tapi sementara episode kehidupan itu bagiku ya terbagi ada beberapa bagian lah. Bukan hanya tentang belajar. Belajar. Ada waktunya memang kita itu belajar ya memang sepenuhnya kita belajar. Tapi ada waktunya kita itu belajar udah sambil harus sembari harus enggak. Ya, Itu tuh. learning by doing. Ya, learning by doing. Asik. Ya, berarti kan ada kalanya kita harus membaca buku, ada kalanya kita harus membaca keadaan. Bab itu dia kata-kata hari ini. Ada kalanya juga kita harus kerjai keadaan. Ya. Kerjai keadaan. Cuman yang buat kita jenuh juga di Jogja itu biasanya bukan jenuh ya. Karena kita terlalu belajar misalnya kan. Ada yang bilang karena kita belajar itu pasti dia di dalam hatinya itu selalu sedih. Karena dia banyak tahu. Banyak tahu. Iya. Itu yang pertama kan, dia banyak tahu. Sementara probability kita untuk melakukan sesuatu yang itu bisa Ini. punya dampak, bisa merubah itu kecil sebetulnya. Nah itu yang agak timpang biasa di ini. Akhirnya perubahan-perubahan yang kita anggap pas kita belajar itu cuma di keyboard aja ngerti-ngerti, Iya. mengomentari keadaan. Seakan-akan besok udah bisa berubah nih apa-apa. Jangan lupa ke Jogja ya. Nanti brand mau masuk bisa di sini. Ya. Ini Sama kalau juga. teman-teman ada yang mau buat acara nanti bolehlah buat acara soal ini apa istilahnya ya? Apa Ju? Lupa.